أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتصف بجميع الصفات الكمالات وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأنجم النيرات صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماوات أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat, kaum muslimat, para jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat afiat. Tidaklah seseorang bisa melakukan satu nilai ketaatan sekecil apapun kecuali pasti ia mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho ini, Allah masih izinkan kita untuk meninggalkan tempat-tempat tidur kita, rehat kita, istirahat kita, untuk sejenak kita bersujud, bersimpuh ke hadapan Allah Ta'ala dan juga mengikuti kajian ilmu. Semoga ini juga menjadi penambah berat timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita masih pada tema amalan penghapus dosa yang nomor 1 kemarin sudah kami sampaikan, yaitu bertobat dari semua dosa. Ini sampai 1 jam kami sampaikan pada bulan kemarin, yang mana ada 4 dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia mati dalam keadaan 4 itu, yaitu mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan munafik akidah. Ini sudah tidak ada ampunan karena terlepas dari bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nomor 2 kita masuk saja pada selanjutnya, yaitu menyempurnakan wudu dan berjalan ke masjid. Menyempurnakan berwudu dan berjalan ke masjid, kami dapati hadisnya dalam Sahih Muslim. Kalau dalam naskah ini 610 nomornya. Tapi wudunya sempurna ya Bapak Ibu. Jangan sampai wudunya enggak sempurna. Dari sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi, 5.374 hadis. Hanya 7 orang sahabat Nabi yang menghafal hadis di atas 1.100. Tidak banyak, 7 orang saja. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, kemudian Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Jabir bin Abdillah. 7 orang saja. Ini yang paling banyaknya. Ini kiainya para sahabat, ya, muhaddisnya para sahabat. Karena beliau rajin, setiap apa yang diucapkan Nabi beliau ingat, beliau hafal, beliau catat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum, mau tidak kalian aku tunjukkan, ala ma yamhullahu bihil khotoya, akan perkara yang Allah akan hapus dosa-dosa dengan perkara ini. Dengan sebab kamu berbuat ini, Allah akan hapus dosa-dosa. Pas tematiknya dengan amalan penghapus dosa. Karena tidak semua amalan pahalanya menghapus dosa. Contohnya sholat isyraq nanti pahalanya apa? Haji dan umroh, bukan penghapus dosa. Tapi ya mirip-mirip, maksudnya
Ini yang kita secara letter harfiahnya artinya menghapus dosa seperti ini. Baik. Wa yarfa'u bihi darajat, dan juga mengangkat derajat-derajat. Ini kita di hadapan Allah memang ingin sekali derajat kita tinggi. Kalau di hadapan manusia ya silakan saja asal dengan ridho Allah. Orang derajatnya tinggi di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah sangat rendah. Ini sangat naif sekali. Ini sangat memalukan nanti di akhirat. Di hadapan manusia dielu-elukan, di hadapan Allah begini. Itu sangat memalukan. Tapi sumpamanya di hadapan manusia dia begini, di hadapan Allah begini, itu tidak tandingnya nanti di akhirat. Ibaratnya orang sedunia suka kepada Anda, tapi Allah benci, habislah sudah. Tapi orang sedunia benci kepada Anda, sementara Allah mencintai Anda, itu cukup bagi kita. Nah, kalau ada orang ditinggikan derajatnya di hadapan manusia, ya semoga juga Allah ridho dengan itu. Tapi yang jelas derajat tinggi ini ya kita akan lihat di akhirat nanti. Apa itu ya Rasul? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, baik ya Rasul. Apa itu amalannya? Qal, Nabi bersabda, isbaghul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan air wudu dalam keadaan yang susah. Kayaknya kalau kita ini keadaan susahnya nggak ada deh. Maksudnya keadaan susah apa? Dingin. Kita nggak ada 4 musim. Saya pernah tinggal lama di daerah 4 musim, bahkan yang ada saljunya. Itu kalau sudah Desember, November begini, Masya Allah. Ya, pernah kita juga mengisi kajian dakwah gitu ya di pegunungan Himalaya. Nggak ada listrik, nggak ada ini, nggak ada itu. Mandinya itu kalau kita kesananya bulan Agustus enak, air dari pegunungan Himalaya, dari Mount Everestnya itu dia banyak mengalirnya karena mataharinya bentar gitu. Tapi kalau udah November Desember airnya sedikit ngalirnya itu. Karena 24 jam terus salju turun seperti itu. Jadi kalau kita mau mandi besar atau mau mandi pun paling seminggu sekali gitu. Nyari kayu bakar dulu gitu. Nah, ini pas berwudu mau tahajud bukan main nyepnya gitu. Karena sampai minus 12. Kalau lagi ini sekali minus 21 begitu. Minus sudah di bawah 0 derajat. Nah, itu yang dimaksud dengan menyempurnakan berwudu dalam keadaan susah, dingin seperti itu. Tetap kita sempurnakan. Berwudu itu perlu sempurna kalau tangan sampai dilebih-lebihkan, ya Bapak Ibu, berwudu itu dilebih-lebihkan. Kalau tangan sampai sini, kalau kaki sampai setengah betis, kepala kita basuh dari rambut sini, gitu. Dilebih-lebihkan. Nah, untuk kepala sendiri jangan berwudu hanya dengan mengusapnya itu. Sebab berwudu ini ada keutamaan yang sangat hebat. Dengan air wudu ini kita akan dikenali oleh Rasul karena cahaya-cahaya putih dari bekas air wudu. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Coba kita buka. Kata Nabi SAW bahwa inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat nanti ghurran muhajjalin. Ya, ini nomornya 136 sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, inna ummati, sesungguhnya umatku yud'auna, akan diseru, akan dipanggil yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, ghurran muhajjalin, dengan cahaya-cahaya putih di tubuhnya, min asaril wudu, karena sebab bekas dari air wudu. Jadi kalau Bapak Ibu wudunya cuma begini-gini tetap sah, saya tidak katakan batal, tetap sah. Cuma sayang nanti di akhirat cahayanya cuma dari sini aja. Nanti Rasul bertanya, sampean dari mana ini? Dari Bintaro ya Rasul. Kenapa cahaya cuma di sini aja? Oh, dulu kami wudunya cuma gini-gini aja. Untuk kepala
sempurna. Nanti untuk ibu-ibu kalau rambutnya panjang, maaf, ke belakang, terus diambil dari bawahnya lagi, gitu, sebagai isyarat saja. Ya, boleh begini juga, nggak dilepas, boleh dilepas, dibalikan lagi. Sekalipun nggak kena semua rambut, yang penting udah kita jalankan seperti itu. Ini namanya isti'ab. Ini yang dicontohkan Nabi. Kalau begini Ustadz, ini berdasarkan fatwa ulama bahwa Rasul bersabda, ya, yang ataupun dalam Al-Qur'annya itu pada Al-Maidah pada ayat ke-6-nya, bahwa kalau kalian berwudu maka usaplah. Nah, kalau begini saja tetap sah. Tapi yang kita maksudkan adalah dalam hadis ini kan isbaghul wudu, menyempurnakan berwudu, jadi diusap seluruhnya. Baik, kata Nabi, famanistata'a minkum, maka siapa orangnya yang mampu minkum di antara kalian ayutila, untuk melebih-lebihkan, memanjangkan ghurratahu, cahayanya, falyaf'al, lakukanlah. Jadi untuk kepala semuanya. Baik, kita kembali kepada hadisnya, bahwa kata Nabi, amalannya itu adalah menyempurnakan berwudu alal makarih, dalam keadaan yang susah, yaitu musim dingin, gitu ya. Musim dingin, gitu. Kalau di kota-kota besarnya sih di Islamabad, di Lahore, ya, atau di Karachi, itu setiap masjid sudah ada heaternya. Kita nggak dapetin itu, Pak. Di mereka tuh selalu ada, sudah ada heater pemanasnya itu atau geysernya itu. Jadi kalau kita berwudu di masjid di kota besarnya, ya sudah, airnya tetap panas gitu. Cuma yang tadi saya ceritakan kan di pegunungan gitu. Kayak begitu contohnya. Persis di Madinah kalau sudah musim dingin, silakan Bapak Ibu umroh Desember Januari, itu cukup dingin sekali di Madinah. Bahkan ke atas sedikit juga sudah ada salju. Terus kata Nabi, wa kasratul khuta, dan memperbanyak langkah-langkah ilal masajid. Nah, ini bagus nih, kita yang rumah di komplek ini jalan kaki, nggak usah naik motor tuh Pak, jalan kaki, memperbanyak langkah-langkah. Karena satu langkah ini diangkat 1 derajat, 1 langkah diampuni dosa. Makanya Bapak yang rumahnya cuma 3 langkah masuk halaman masjid, muter dulu sedikit, biar agak banyak diampuni dosa dan diangkat derajat. Terlebih hari ini, saya ingatkan kembali, hari ini jangan naik motor, hari ini jangan naik sepeda, hari ini berjalan kaki. Kalau yang rumahnya cuma 3 langkah udah masuk halaman masjid, muter sejenak lewat sini berarti. Kenapa? Ini pahala terhebat, menyaingi, bahkan bisa melebihi Lailatul Qadar. Coba ada yang ingat Pak? Udah saya sampaikan dulu, tapi lupa ya tadi. Apa? Amalannya, pahalanya apa? Ibu-ibu nggak dapat nih, memang sayang lah ibu-ibu nggak dapat, kecuali ibu-ibu ikut Jumatan di atas. Jadi kalau ibu-ibu nggak dapat pahala ini gimana? Ya udah, siapkan suaminya untuk berangkat ke masjid. Kalau bisa dimandiin itu bapak. Bang sini bang, saya mandikan biar saya dapat pahala. Mandi bareng itu sunnah loh bapak ibu. Rasul kerap kali mandi bareng sama Aisyah gitu ya. Baik, pahalanya apa? Dengar nih, kalau Lailatul Qadar itu kita dapati setahun sekali, itu pun susah, nggak pasti, karena dirahasiakan oleh Allah. Bisa malam 20, 21, 22, 23 sampai 30. Oke lah, terutama yang ganjil-ganjil 21, 23, 27 kan harus dicari itu. Kalau ini nggak usah pakai nyari. Setiap laki-laki yang berangkat dari rumah sudah mandi untuk Jumatan, pakai pakaian terbaik, pakai perfume, pakai baju terbaiknya. 1 langkahnya adalah diberikan pahala 1 tahun puasa sunnah dan tahajud. 1 langkah. Yang rumahnya di ujung dekat pos satpam sana bisa 100 langkah. Anda 1 kali Jumat mendapat pahala 100 tahun tahajud dan puasa sunnah. Ini nggak main-main. Ini dari hadis Nabi. Syaratnya apa? Jangan berkendara, kecuali ustadznya dari Bekasi. Ya kalau dari Bekasi jalan kaki nggak gempor itu. Baik, ini kita kasih tahu dulu hadisnya.
derajatnya pun hasan ataupun sahih. Riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Ada penekanannya di sini dari Nabi, walam yarkab, dan tidak berkendara. Nih nomornya 345. Ini menyayangi Lailatul Qadar Bapak Ibu. Tadi yang saya katakan bahwa Bapak Ibu, Bapak-bapak yang rumahnya dekat pos satpam sana bisa 100 langkah 100 tahun. Kalau 4 kali Jumat 400 tahun. Memang kita dalam sisa hidup kita ini mau memperbanyak pahala dengan ilmu-ilmu ini. Harus dengan ilmu. Kalau nggak dengan ilmu, jadi haba'am mansura, seperti debu-debu yang berterbangan. Jadi apa yang sudah kita pelajari, Bapak Ibu tinggal amalkan, diingat-ingat, tinggal diamalkan. Syukur kalau Anda bisa hafal, bisa dicatat. Coba. Nabi bersabda, man ghassala yaumal jum'ah. Ini kebetulan bertepatan dengan hari Jumat sekarang. Siapa yang mandi pada hari Jumat, waghtasala, dan betul-betul mandi, seperti sifatnya mandi junub, rata itu air semuanya ya ke seluruh tubuh kita, kayak sabun lagi tambah dengan shampoo lagi. Summa bakkara wa btakara, kemudian dia berawal-awal ke masjidnya ya jam 10:30 ya. Wa masya, dan berjalan kaki, walam yarkab, tidak berkendara. Diulang 2 kali oleh Nabi. Wa masya, berjalan kaki, walam yarkab, dan tidak naik kendaraan. Wadana minal imami, kemudian mendekat kepada sang imam. Ya kalau datangnya pas sop kedua, sudah duduk sop kedua. Tetap itu paling dekat. Fastama'a, dan betul-betul mendengarkan daripada khutbah imam. Jangan tidur, betul-betul mendengarkan. Makanya para khotib khutbah itu nggak usah lama-lama, cukup 15-20 menit, simple, tegas, lugas, ringkas, bisa diterima. Walam yalghu, dan tidak berbuat yang sia-sia, main handphone. Jangan main handphone. Khotib sedang berkhutbah saja nanti ada orang tua kita di situ seumpamanya baca Quran, itu pun nggak boleh. Tapi DKM juga nggak bisa negur itu. Bapak melihat, orang lagi khutbah baca Quran, Bapak tegur, itu tidak boleh. Anda juga habis pahala. Yang boleh menegur khotibnya. Tapi kan nggak kelihatan ya Pak di situ. Ya sudahlah, kita contohkan yang di sana gitu. Khotib boleh menegur. Bapak mohon maaf, ditutup Qurannya, dengarkan kami sedang berkhutbah. Nggak apa-apa. Apa kata Nabi? Dari rumah sudah mandi, pakai pakaian terbaik, kemudian berjalan kaki, kana lahu bikulli khutwatin, maka bagi dia setiap satu langkahnya amalu sanatin, berpahala 1 tahun. Ini bukan dari ustadz, bukan dari ulama. Setiap satu langkah pahala 1 tahun, 2 langkah 2 tahun. 2 tahun apa? 1 tahun apa? Ajru siyamiha wa qiyamiha, 1 tahun puasa sunnah, 1 tahun tahajud, nggak pernah tinggal. Kalau 50 langkah 50 tahun, kalau 100 langkah 100 tahun. Jadi boleh kita siasati. Yang rumahnya di sini muter sejenak, yang rumahnya di situ muter sejenak. Kalau pulangnya udah nggak dihitung. Nah, buru-buru pulangnya langsung aja. Pulangnya sudah nggak dihitung. Ini berangkatnya saja. Nah, para jamaah dirahmati Allah, kita kembali. Ya, memperbanyak langkah-langkah ke masjid. Wantidharu shalah ba'da shalah, dan juga jadi memperbanyak langkah ke masjid itu dihapus dosa, diangkat derajat. Kalau hari Jumat khusus 1 tahun pahalanya 1 langkah puasa sunnah dan tahajud. Wantidharu sholati ba'da shalah, dan menunggu waktu sholat kepada waktu sholat yang lain. Ya, ini yang paling gampang kita kerjakan ketika dari maghrib sampai isya. Sebab kalau dari subuh sampai zuhur nanti nggak bisa lah. Masa kita mau di masjid terus, ada yang bekerja, ada macam. Nah, ini yang paling gampang pengamalan hadis ini dari maghrib sampai isya. Sumpamanya Anda dari maghrib sampai isya sudah ada di rumah, nggak di perjalanan, nggak di kantor. Nah, udah di masjid, usahakan waktu ini dipakai. Makanya ada kajian-kajian ba'da maghrib itu termasuk mengamalkan hadis ini. Jadi semua jamaah yang ikut pahalanya banyak sekali, termasuk pahala yaitu dihapus dosa karena mengaji ilmu.
Nanti ini juga ada, tapi nomor kesekian masih banyak. Fadzalikumur ribat, itulah yang namanya yaitu ar-ribat, tetap dalam keadaan terjaga dengan amalan. Dalam hal ini ar-ribat artinya waspada dengan amalan. Sebenarnya ar-ribat itu dipakai untuk berjihad di perbatasan. Jadi perbatasan ini takutnya ada orang-orang kafir menyerang para sahabat, ada yang berjaga-jaga, itu namanya ar-ribat. Tapi kalau dimaksudkan dengan amalan, maksudnya dia berjaga-jaga dengan amalan. Ya, kapan ini saya beramal, kapan beramal. Itu namanya ar-ribat. Ya, tetap waspada dengan amalan-amalan, tetap terjaga. Dah, ini diantaranya nomor kedua, menyempurnakan wudu dan berjalan ke masjid, dihapus dosa. Yang ketiga, kalau ini terkenal ya Bapak Ibu, puasa hari Arafah. Kapan ini? Masih lama kan? Puasa hari Arafah dan Asyura. Arafah 9 Muharram, 9 Zulhijjah, Asyura 10 Muharram. Ini memang sudah lewat berapa bulan lalu, tapi tetap masuk dalam kategori amalan penghapus dosa. Kalau hari Arafah dihapus dosa berapa tahun? 2 tahun. Kalau hari Asyura dihapus 1 tahun. Ini hadisnya, kita buka riwayat daripada Al-Imam Muslim. Ya, nomornya pun sudah 2000 sekian. (2803) ada, 2804 juga ada. Nih. Ya. Sahih riwayat Imam Muslim. Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah. Kan begitu. Kalau puasa hari Senin apa keutamanya ya Rasul? Itu hari ulang tahunku. Jadi Rasul memperingati ulang tahunnya bukan setiap tahun, Pak, setiap pekan dengan berpuasa sunnah. Kalau hari Kamis diangkatnya amal soleh kita, amal-amal kita yang per pekan. Per pekan diangkatnya itu kemarin hari Kamis menuju malam Jumat, dilaporkan kepada Allah. Kalau yang per tahun pada bulan Rajab, pada bulan apa? Kurang lebih bulan Sya'ban ya, tanggal 15. Ada itu yang per tahun. Baik, nih Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Kata Nabi, dzaka yaumun wulidtu fi, itu hari ulang tahunku. Jadi Rasul memperingati ulang tahunnya supaya umatnya itu mengerti kelahiran aku adalah merupakan jalan pembuka bagi hidayah sebanyak-banyaknya. Kelahiran aku adalah menjadi jalan terbukanya kebaikan sebanyak-banyaknya. Makanya Nabi besarkan itu hari kelahirannya dengan berpuasa. Itulah yang disebut dengan maulid gitu. Kalau kita kan cuma setahun sekali. Wa yaumun bu'istu wa unzil alayya fi, dan pada hari Senin saya diturunkan wahyu pertama kali. Kemudian wasu'ila, dan beliau ditanya an saumi yaumi Arafah, tentang puasa hari Arafah. Nah, ini masuk dalam kategorinya apa? Yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah menghapus dosa tahun lalu, wal baqiyah, dan yang akan datang. Jadi orang yang puasa Arafah diampuni dosa setahun dan diampuni dosa yang akan datang. Yang akan datang maksudnya dibimbing, dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan tidak baik. Paling tidak persentasenya itu 90%-nya dalam keadaan taat kepada Allah. Baik. Kemudian dan beliau ditanya tentang puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Beliau menjawab, yukaffiru sana al-madiyah, puasa 10 Muharram menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ini tadinya para Yahudi juga nih, Bani Israel. Ya, Bani Israel umatnya Nabi Musa, mereka juga berpuasa 10 Muharram. Ya, Nabi Muhammad ikut-ikutan tuh. Ini lebih berhak saya memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun untuk saya dan umatku berpuasa.
Karena Bani Israel semuanya tadinya orang Islam. Agama Yahudi itu menjadi trennya setelah tersesatnya mereka merubah-rubah Taurat. Tadinya Islam semuanya. Baik. Ini sudah nomor 3. Nomor 4. Sholat tarawih di bulan Ramadan dengan dalil sabda Nabi. Kok sholat tarawih dulu ya saya bawakan. Keren puasa dulu ya. Tapi nggak apa-apa deh. Ya tarawih dulu. Ya ini terkenal sih tarawih itu. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana," siapa yang qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ini dibahasakan oleh para ulama tarawih. Kalau dalam hadisnya Nabi tidak pernah menyebut kata itu dengan tarawih. Sama dengan tahiyat masjid. Emang ada Nabi bersabda sholatlah tahiyat masjid? Tidak ada. Emang ada Nabi bersabda sholatlah sholat taubat? Tidak ada. Yang menamakan itu siapa? Ulama. Emang ada sholat isyraq? Nabi sebutkan isyraq? Tidak. Ulama yang membuat itu, istilahnya sholat tahiyat masjid, termasuk ini juga ya sholat tarawih. Kalau bahasa Rasulnya apa? Qoma, qiyam Ramadan. Ya, man qoma, siapa yang berdiri Ramadan untuk sholat pada bulan Ramadan, qiyam Ramadan. Nah, disebut istilahnya dengan tarawih karena diselingi dengan istirahat. Yang menjadi perbedaan pendapat dalam tarawih ini ya dua versi lah yang paling terkenal, bisa 8 bisa 20. Dan tetap yang dipertahankan adalah yang 20 untuk di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang 8 tetap sah ya. Hanya saja bisa saling mengungguli satu dengan yang lain. Kalau 20 rakaatnya seperti di Nganjuk cuma 5 menit, pasti mohon maaf, betul, boleh dibuka YouTube-nya, itu jejak rekam digital nggak bakal hilang tuh Pak. Sholat tulis aja di YouTube-nya itu sholat 5 menit tarawih, ada nanti yang imamnya alhamdulillah dhalin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kalau 20 rakaatnya kayak begitu, niscaya yang 8 rakaat 1 jam dengan tertib itu lebih baik. Kalau yang 8 rakaatnya kayak gitu juga kayak di Nganjuk, yang 20 rakaatnya 1 jam, tentu 20 rakaat lebih baik. Kalau yang 8 rakaat 1 jam, yang 20 rakaat juga 1 jam, sama. Tapi kalau yang 20 rakaat 2 jam dengan baca 1 juz setiap rakaatnya, maksudnya gini, satu paket itu 1 juz. Dengan yang 8 rakaat hanya 1 jam, pasti lebih banyak yang 20. Jadi dua-duanya sama-sama benar. Inilah kita dalam menyikapi perbedaan pendapat seperti itu. Tidak mengambil kesimpulan saya yang benar, Anda yang salah. Saya yang masuk surga, Anda masuk neraka. Kok pede sekali. Kesimpulan ulama terdahulu tidak ada yang kayak begitu. Dibeberkan semuanya. Ini begini pendapat ulama yang begini. Jadi nyaman. Umatnya pun terdidik dengan mendewasakan. Sebab perbedaan pendapat itu akan makin meninggikan iman dan ilmu kita. Karena ustadz yang membawakannya itu cerdas, bijak. Tidak mengambil kesimpulan, ente salah, aneh bener. Akhirnya umat Islam di mana-mana jadi gontok-gontokan dengan hanya perbedaan pendapat. Kalau masalah kunut dan tarawih aja nggak tuntas menjadikan umat Islam bersatu, bagaimana kita mau menyatukan orang lain? Bagaimana eksternalnya dengan non-muslim, kan begitu. Nah ini harus betul-betul dipahami, perbedaan ini tidak boleh menjadi perpecahan. Baik, siapa yang qiyam Ramadan imanan karena keimanan, wahtisaba dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu, maka diampuni dosanya, ma taqaddama min dambi, yang terdahulu yang telah lewat. Masuk kategorinya qiyam Ramadan, dihapus dosa. Gitu. Baik. Nomor kelima, haji yang mabrur. Bapak Ibu sekalian,
haji mabrur ini, sebentar, mana at-taqwa? Oh, belum ditulis ya. Masjid at-taqwa belum. Apa syarat dari haji yang mabrur? Ya sudah. Syarat dari haji yang mabrur, hadirin, ada 4. Yang pertama, niatnya karena Allah. Yang kedua, melaksanakan manasik haji dan prosesi hajinya dengan ilmu. Yang ketiga, harta yang dia pakai untuk haji dari harta yang halal. Yang keempat, dia harus lebih baik ibadahnya dari sebelum haji. Jadi kalau pulang haji sholatnya tidak berjamaah, itu bisa dipastikan belum mabrur. Jadi mabrur itu bukan cuma dia selesai manasiknya dengan rukun dan syaratnya, tapi mabrur itu sebuah predikat yang terus kita bawa sampai mati. Kalau setelah kita haji tetap baca Quran, tetap tahajud, ngaji ilmu, datang majelis taklim, tetap puasa sunnah, tetap berzikir, terus lebih baik dari sebelum dihaji, itu mabrur. Jadi mabrur itu bukan predikat yang ada sertifikatnya. Pak, ini sertifikatnya haji mabrur. Adzan berkumandang, tetap aja di rumah, tidak. Apalagi ada orang yang memahami lebih rusak pemahamannya. Pak, Bapak kan sudah haji, kok nggak ke masjid? Ya Ustadz, bukan cuma nggak ke masjid, saya udah punya deposit sholat sampai 2 juta sholat. Kok bisa? Kan sekali sholat di Masjidil Haram 100.000. Kemarin semusim haji, saya banyak-banyak tuh sholat di Masjidil Haram. Saya hitung, saya sudah punya deposit 2 juta sholat. Ya udah, I am free now. Saya bilang begini. La haula wala quwwata. Itu ada. Kalau sekedar guyon aja ada. Bapak Ibu, ada pengajian di Radio Dalam di Blok M itu, yang gurunya itu menyatakan sholat itu cukup dengan ingat saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, ayo sholat. Udah saya Ustaz. Kok bisa? Cukup sholat kita bukan dengan fisik, cukup dengan ingat kepada Allah, sudah selesai. Inna lillahi. Itu sesat semuanya, rusak pemahamannya. Baik. Nah, ini saya mau tampilkan apa tadi? Haji yang mabrur, ya. Kita buka dalilnya. Wah, hebat ini hadirin, haji yang mabrur itu seperti orang baru dilahirkan oleh sang ibu, seperti bayi baru dilahirkan. Ini yang saya dapati hadis paling sahih tentang pahala kamu bersih dari dosa-dosa seperti baru dilahirkan oleh sang ibu, ya, itu adalah haji ini. 1449 dalam Sahih Bukhari, Nabi bersabda, man hajjalillah, siapa yang berhaji karena Allah, falam yarfus, tidak berkata kotor dalam hajinya, enggak marah-marah, enggak ngomel-ngomel, walam yafsuk, tidak berbuat dosa, berbuat fasik, berbuat dosa dalam hajinya. Apa pahalanya? Roja'a, maka ia akan kembali kayaumi waladathu ummu, seperti baru dilahirkan oleh sang ibu, bersih dari dosa. Nah, kalau Bapak Ibu ada kemampuan untuk haji dan umroh setiap tahun, berangkatlah. Mungkin kalau haji hampir susah ya, hampir mustahil gitu. Tapi kalau umroh silahkan tiap tahun, ada hadisnya. Bagus sekali kalau Anda, tentunya kita sudah memperhatikan masalah kehidupan sosial di antara kita. Ya, ada tuh bagian-bagian untuk anak yatim, fakir miskin, udah kita berikan juga. Nah, untuk umroh tiap tahun itu sangat baik sekali. Karena umroh tiap tahun ini ya adalah sebagai penghapus dosa juga. Ada guru besar sebenarnya, ada ulama yang berkata, ngapain kamu nih umroh tiap tahun, cuma piknik aja kayak begitu? Nggak usah begitu perkataannya, selama dia ada dalilnya. Dan kita kan nggak tahu niat orang umroh tiap tahun
Bapak Ibu kalau sudah umroh, nggak umroh 5 tahun, rindu nggak untuk berziarah makam Rasul? Rindu banget. Makanya untuk melampiaskan rindunya itu kita diperintahkan bersolawat yang paling banyak, terutama ini sekarang hari Jumat. Saya ingatkan hari ini jangan sampai nggak bersolawat minimal 1000. Karena Anda pemain-pemain lama nih, para senior. Jangan sampai cuma 100 aja hari ini. Apalagi nggak bersolawat, naudzubillah. 1000. Ya, baca 1000 hari ini. Buatkan satu waktu, ya, duduk di atas sejadah, atau kalau tidak mampu itu lagi dalam berkendara tetap bersolawat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu. Jadi kita pakai waktu-waktu kita untuk yang terbaik. Nah, dalilnya itu kalau haji tiap tahun itu ada di sini juga. Nanti pembahasan kita masuk insya Allah. Yang nomor 6, memaafkan hutang yang orang yang sulit membayar. Rupanya hubungan interaksi sosial, hubungan muamalah, hutang piutang, jual beli tetap diatur dalam agama dan berpahala hebat. Berpahala sangat hebat. Inilah yang disebut dengan, Allah firmankan ini, Pak. Kita buka dalam Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kalian ke dalam agama Islam, silmi, Islam, kafah, secara totalitas. Totalitas agama Islam seperti apa? Sejak kita masuk toilet, di situ ada agama. Sampai masuk parlemen dan istana negara, di situ ada agama. Agama kalau nggak masuk di kantor DPR, MPR, kantor pemerintahan, akan rusak semuanya. Agama nanti yang menjadi tolak ukurnya ini orang baik atau tidak. Agama bukan hanya di masjid-masjid saja dan majelis taklim. Agama adalah sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi. Coba, bangun tidur diatur dalam agama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Pergi ke toilet diatur oleh agama. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari WC aja diatur, ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Pakai baju, alhamdulillahilladzi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'ala. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sampai Anda jadi seorang pemimpin, ada agama di situ. Kata Nabi, ya Allah, siapa yang memimpin umatku dan mereka mudahkan urusannya dunia akhirat ya Allah. Tapi ya Allah, siapa orang memimpin umatku dan menyusahkan umatku, bikin dia susah dunia akhirat juga ya Allah. Itu agama. Mau ditampilin hadisnya. Nih, Sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya Allah, kata Nabi itu. Bukan kata saya. Artinya gini, Al-Baqarah 208 ini pemahaman sangat komplit. Masuklah Islam secara total. Tuh, sudah ada 4.826. Nabi bersabda, ini agama nih. Orang yang berada di parlemen pun harus ada agama. Nabi bersabda, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati, siapa yang mengurus urusan umatku syai'an sedikit pun, fasyaqqa alaihim, kemudian ia persulit alaihim kepada umatku, fashkuk alaih, persulit juga dia ya Allah. Nabi yang doakan, Pak. Makanya agama dibawa dalam segala lini, termasuk dalam muamalah hutang piutang. Hutang piutang tidak boleh ada riba. Cari nafkah tidak boleh ada yang berbau haram, tidak boleh cari nafkah dari yang tipu menipu, jual benda yang haram, narkoba, khamr, tidak boleh ada prostitusi, perdukunan. Termasuk pahalanya pun hebat. Orang yang memaafkan, memudahkan urusan umat Islam, urusan orang lain dalam berhutang, udah Pak, saya gratisin, nggak usah bayar, kalau Bapak nggak mampu, Anda dijamin surganya, diampuni dosa-dosa. Sehingga malaikat mau periksa, kata Allah, nggak usah diperiksa, orang kayak gini nggak usah diperiksa.
Ini hadisnya. Apa hadisnya tuh? Aduh, saya lupa. Ya, ini dia. 4079. Jadi ini yang nomor, Bapak Ibu, yang nomor 6 ini memaafkan hutang orang yang sulit membayar. Ya, dia akan diampuni dosanya dan nggak usah diperiksa, kata Allah. Coba lihat. Nah, nih 4079. Nabi bersabda, Utiyallahu bi abdin min ibadih, dihadapkan ke hadapan Allah seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Atahullahu malan, Allah berikan dia harta yang banyak. Jadi orang punya harta yang banyak, kalau benar agamanya, derajatnya makin tinggi. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu hafal nggak 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga? Hafal nggak? 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, 9 orangnya orang-orang kaya semua, konglomerat. Sayyidina Abu Bakar itu orang kaya. Sampai hari kiamat nggak bakal ada satu orang pun yang bisa menandingi beliau surganya. Tapi dalam kekayaannya, bahkan jadi presiden, agama dibawa. Sayyidina Umar juga pebisnis, apalagi Sayyidina Utsman. Tanahnya masih ada di Madinah yang bisa kita lihat. Hotel peninggalan yang sekarang dibangun menjadi hotel untuk orang-orang yang haji dan umroh itu masih ada sekarang. Sumur yang diberikan oleh harta dari Sayyidina Utsman masih ada sekarang di Madinah. Siapa yang bisa menandingi surganya? Sahabat Nabi yang 3 ini. Yang satu miskin memang, Ali bin Abi Thalib penantunya. 10 orang sahabat Nabi dijamin surganya itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abu Ubaidillah ibnul Jarrah, Talha bin Ubaidillah, Zaid, kemudian satu lagi siapa? Satu lagi. Abu Ubaidillah ibnul Jarrah, ya. Nah, ada 10 orang yang dijamin masuk surga, itu ada hadisnya, riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya. Jadi 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ini rata-rata orang kaya. Jadi orang kaya itu bahkan hisabnya bisa apa? Bisa ringan, di antaranya ini. Didatangkanlah ke hadapan Allah seorang hamba yang diberikan malan, harta. Wah, dia pebisnis, tapi dalam bisnisnya dia santuni anak yatim, dia rajin sholat. Ya, pokoknya orang kaya ini kalau imannya kuat, amalnya bagus, ya, kalah orang miskin yang kurang ibadah itu. Tapi kalau ada orang miskin yang rajin ibadah, orang kaya tetap kalah. Sumpahnya sama-sama begitu ya. Karena yang orang kaya ini hisapnya cukup berat. Kecuali hartanya betul-betul dia banyak sekali dikontribusikan kepada jalan Allah fi sabilillah. Akhirnya Allah bertanya kepada, ya, madza amilta fid dunya? Mas, kata Allah. Padahal Allah Maha mengetahui, ini sebagai pelajaran bagi hamba-hambanya. Apa yang kamu perbuat di dunia? Orang ini menjawab, wala yaktumunallaha hadisa, dan tidak akan tersembunyi satu ucapan pun di hadapan Allah. Cuma Allah bertanya untuk pelajaran bagi kita. Orang ini menjawab, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, ataitani malaka, engkau berikan aku hartamu ya Allah, ini harta semua dari engkau ya Allah. Fakuntu ubayyi'un nas, aku orang ini biasa bermuamalah sama orang-orang banyak datang kepada aku minjem duit tapi tanpa riba. Wa kana min khuluqi, dan merupakan ciri-ciri akhlak saya. Jadi dalam harta itu juga ada akhlak saya ya Rasul, ya Allah, al-jawaz, saya memaafkan orang yang nggak bisa bayar hutangnya.
Pak mohon maaf Pak, saya belum bisa bayar. Udah deh Pak, begini, Bapak hutang 1 jutanya udah saya anggap lunas, udah nggak usah dibayar, gratis. Kenapa? Saya mau ampunan dari Allah. Al-jawaz, kamu saya bebaskan. Kata orang itu, kata orang kaya ini. Fakuntu, selain saya memaafkan, fakuntu atayasar alal musir. Kalau orang kaya lain yang pinjam duit kepada aku, tetap aku beri, aku permudah. Pak mohon maaf Pak, belum ada uangnya. Orang kaya ini yang pinjam duit. Enggak apa-apa Pak, boleh bulan depan, enggak apa-apa, santai aja. Wa unzirul mu'sir. Kalau orang yang susah juga minjem duit kepada aku beri lagi temponya lagi, enggak apa-apa, tanpa riba. Bahkan aku bebaskan dia. Faqala Allah, maka Allah berfirman, ana ahaqqu bihada minka. Kata Allah, aku lebih berhak daripada kamu yang kamu telah memaafkan hutang orang lain, sekarang aku maafkan dosa-dosamu. Kata Allah, tajawazu, para malaikatku, lewatkan orang ini. Tajawazu an abdi, lewatkan orang ini, enggak usah diperiksa-periksa, sana biar dia masuk surga. Ingat, harta, kita ngerti ilmu, bisa jadi tinggi juga derajat seseorang dengan harta itu. Ustadz, itu kalau 1 juta tadi Ustadz contohkan, kalau uangnya 1 miliar hutangnya, masa saya bebaskan gitu? Ya terserah Anda mau masuk surga tanpa hisab tidak? Emangnya 1 miliar bisa di surga Allah nanti di akhirat? Terserah, sekemampuan kita. Kalau saya baca-baca keperluan, dia minta tagih, ya, cuma jangan mempermudah untuk sesuatu yang tidak urgent untuk berhutang. Rasul berhutang Ustaz? Iya, Rasul berhutang bahkan dengan Yahudi, tapi untuk makan. Kalau berhutang untuk pakai Mercy E-Class yang 2,5 miliar itu tidak penting kayaknya. Beli aja semampunya dulu. Tapi kalau dia perlu mobil itu dengan harga yang wajar 300-an, 400-an, dia berhutang ya dengan nominal penghasilan dia mampu untuk itu, ya silakan. Tapi kalau berhutang untuk trendy, untuk apa? Untuk kemewahan atau untuk sesuatu yang nggak penting, ya nggak usah inilah. Baik, saya rasa cukup Bapak Ibu sampai nomor ini dulu. Ini masih banyak ya, saya kumpulkan lebih dari 20 nomor. Jadi kita berlanjut. Ini tulisannya akan saya berikan kepada Bapak Ibu kalau pengajiannya udah selesai. Kalau belum selesai nanti pada nggak hadir, cukup baca di rumah. Ini sudah selesai tulisannya, tinggal nanti saya share. Tapi belum saya edit lagi, ya. Jadi sabar dulu aja ya. Baik, sekarang silakan ada yang mau ditanya jawabkan, masih ada waktu. Kami persilahkan bagi Bapak Ibu. Kali ada yang mau ditanya jawabkan. Pertanyaan bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Pertanyaan saya ada 2 Pak Ustaz. Yang pertama, kita ketahui kan ada yang disebut dengan fikih atau usul fikih, kemudian juga ada tasawuf. Seringkali kita dengar, kita lihat di kajian-kajian di YouTube atau langsung itu, kita tuh sebaiknya kalau sudah berhenti yang dewasa itu menghindari hal-hal yang sifatnya transaksional. Saya melakukan ini dapat apa? Nah, hubungannya dengan ini gimana ya Pak Ustaz, kita menyikapi itu agar kita lebih meningkat iman dan takwa. Yang kedua, tentang hal warisan. Mohon penjelasannya bagaimana kalau seorang ayah sudah meninggal, masih ada ibu dan anak-anaknya, itu bagaimana hal yang diridhoi Allah atau petunjuk Rasul tentang itu pembagiannya Pak? 2. Ya. Apa anak-anak laki-laki perempuan seperti itu? Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin, jadi untuk masalah Anda berbuat dapat pahala, kalau memang dari yang tadi Anda sebut tasawuf semuanya ada ya kayak gitu,
nggak perlu tuh pahala, itu saya anggap dia berdosa. Justru orang tasawuf itu dia harus lebih jeli, lebih cinta kepada firman Allah dan sabda Nabi. Jadi maaf, bukan perkataannya saya ibadah nggak perlu pahala, itu tidak boleh. Karena yang menjamin pahala Al-Quran. Kalau Anda berkata saya nggak perlu pahala, itu sama juga Anda menghina ayat-ayat Allah. Coba kita buka An-Nahl 97. Ya bukan ini saja, banyak. Allah katakan Anda berbuat, aku beri pahala. Nanti statementnya baru saya akan tuliskan biar jelas. Ini dulu dipahami. Mohon maaf, dipahami baik-baik. Ada orang bilang saya ibadah cari ridho Allah, bukan cari pahala. Nggak perlu tuh pahala. Kalau perkataan kayak gitu tidak benar. Nanti akan nyeleneh ke sananya. Saya ibadah nyari ridho Allah. Pokoknya kalau di akhirat saya sudah dapat ridho Allah dan saya ditempatkan di neraka, nggak apa-apa. Yang penting saya dapat ridho Allah. Kan aneh. Bagaimana Anda diletakkan di neraka sedangkan Allah ridho? Ridho Allah ditempatkan di surga. Murka Allah di neraka. Tapi kalau seorang yang bertasawuf seperti ini dengan perkataan kita udah sampai kepada Allah dan dia tidak mengecilkan akan nilai-nilai pahala, itu tidak apa-apa. Karena saking cintanya dengan ridho Allah. Tapi kalau sampai berkata nggak perlu tuh pahala, lihat setiap amal kita per detiknya dikasih pahala. Saya tampilkan mau berapa ayat, nggak apa-apa sampai jam 7 nih. An-Nahl dulu 97. Man amila sholiha, Anda berbuat sedikit, pahalanya aku kasih besar. Surat An-Nahl surat ke-16 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa orangnya yang beramal soleh, min dzakarin baik laki-laki, aw unsa ataupun perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya dia orang beriman, orang Islam. Kalau tidak iman tidak Islam enggak dapat pahala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan berikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan pasti jadi orang beramal soleh kehidupannya akan baik. Walanajziyannahum ajrahum, pasti aku balas pahalanya. Ajar, aku berikan pahalamu, kata Allah, bi ahsan, lebih baik, makanu ya'malun, dari apa yang kamu perbuat. Persis kayak tadi, setiap sholat Jumat kita sudah mandi, sudah berpakaian rapi, mau ke masjid, satu langkah pahalanya 1 tahun. Persis ini praktek dari ayat ini. Aku berikan pahala bi ahsan, lebih baik, makanu ya'malun, dari apa yang kamu perbuat. Kamu cuma melangkah ke masjid hari Jumat, 1 langkah, 1 tahun tahajud dan puasa sunnah. Itu maksudnya. Transaksinya ada dari Quran dan hadis. Jadi kalau dia berkata saya mencari ridho Allah, sudah sampai kepada ridho Allah, tidak apa-apa. Tapi jangan mengecualikan hadis. Contohnya yang kedua, setiap kita mengucap subhanallah yang tidak memerlukan waktu 1 menit, coba ucapkan subhanallah, itu langsung berpahala 1 pohon korma di surga. Ini ada dalam Al-Qur'annya, contohnya dalam surat ke-35, surat Fatir ayat ke-10. Ya, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Siapa yang menginginkan kebahagiaan, siapa yang menginginkan kemuliaan, falillahil izzatu jami'a. Ketahuilah, kebahagiaan, kejayaan, kebaikan hanya milik Allah, jami'an, semuanya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Langsung naik ke atas sana, langsung naik ke atas langit ke-7, tempat catatan amal kita, pahala kita. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ucapan yang baik dalam 1 detik Anda ucapkan langsung naik. Wal amalu soleh yarfa'uhu, amal soleh seringan apapun yarfa'uhu, langsung diangkat oleh Allah. Pahala per detik hitungannya. Gitu. Jadi dengan ilmu tasawuf seperti ini jangan sampai dia mengecilkan. Nah, statement terakhirnya begini Bapak Ibu. Udah ayatnya 2 saja. Kebanyakan ntar juga. Ya nggak apa-apa sih, tapi kelamaan nanti. Nah hadirin, statementnya begini. Saya ibadah mencari ridho Allah. Saya ibadah mencari ridho Allah. Dan saya yakin
dengan janji-janji Allah dan Rasulnya. Begitu statementnya. Sebab kalau orang mengatakan gak perlu pahala, itu yang nyampein pahala dari lisan manusia yang lebih baik dari kamu, Rasulullah. Makanya kata Imam Tirmidzi, di mana hadis Nabi dibacakan, ka'anna fihi nabi yantiq, di mana hadis dibacakan seakan-akan disitulah Rasul berbicara langsung. Hadis Nabi. Yang kedua, ini ya statementnya, saya ibadah mencari ridha Allah dan saya yakin dengan janji-janji Allah dan Rasul. Itu statement yang paling gampang sudah. Jangan ribet-ribet. Saya ibadah mencari ridha Allah. Jadi kalau saya di surga, di akhirat nanti masuk neraka tapi Allah ridhoi, nggak apa-apa. Nah, ini udah ribet, urusannya ribet. Nggak mungkin kudrat Allah menyalahi irodatnya. Kudrat Allah dan irodatnya seperti rel kereta api sinkron. Nggak mungkin begini. Ada pertanyaan yang irodah dan kudrat Allah menyalahi. Ada pertanyaan yang jalan deh, Pak Ustadz, Allah maha mampu? Iya. Dengan segala sesuatu? Betul. Apakah Allah mampu untuk menciptakan makhluknya yang lebih besar dari zatnya? Wah, aneh sekali pertanyaan kayak begini. Jawabannya apa? Tidak mungkin irodah kemauan Allah berseberangan dengan kudrat dan kemampuan Allah. Berjalan seperti rel. Itu dalam ilmu tasawuf begitu. Baik, yang kedua hadirin, ayah wafat. Maka, wah ini mau dapat warisan ya Pak? Tinggal istri, ibu, dalam hal ini ibu dan anak-anaknya, anak-anak almarhum gitu ya. Baik, gampang aja. Contoh, hartanya ada 10 miliar. Karena pernikahan dari ayah dan ibu ini mempunyai anak-anak, berarti ibu dapatnya bukan 1/3, 1/6. Kalau pernikahan suami istri tidak punya anak, maka si istri ini dapat lebih banyak 1/3. Ya, tapi karena dia punya anak maka dapatnya gitu nggak sih? Sebentar. Oh tidak, 1/8 maaf. Ya, kalau dia punya anak-anak dapatnya 1/8. Kalau pernikahannya dengan suaminya tidak punya anak dapatnya 1/4. Oke, ini 1/8. Kecil ya Bu? 1/8. Baik, sekarang begini. Anak-anaknya ada berapa dari, ya katakanlah kita hitung yang gampang ya, anak-anaknya 5 ya, laki 2, perempuan 3. Ya sudah, dari 10 miliar tadi maka dikurangi 1/8 untuk sang ibu. 1/8 dari 10 miliar berapa? 120 jutaan katakan. Sisanya itu 800 sekian. Itu dibagi dengan ketentuan anak laki-laki dapat jatah 2 kali dari anak perempuan. Jadi kalau anak perempuannya dapat 100 juta, yang laki-laki 2 orang ini dapat 200. Selesai. Kalau nanti si ayah yang wafat ini punya ayahnya lagi masih hidup, itu juga ada bagiannya. Berarti makin sedikit porsi dari anak-anaknya itu. Karena ayah dan ibu tidak akan terhalang dengan apapun. Namanya ayah dan ibu si mayit itu tidak mahjub sampai kapanpun, tetap dapat kalau dia masih hidup. Yang termahjub itu adalah saudara kandung. Saudara kandung kalau ada anak-anak nggak dapat dia. Paman nggak dapat kalau ada anak. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi atau sudah? Ini satu lagi aja. Ya. Atas barang-barang yang diwakafkan ke masjid, bolehkah kita wakafkan kembali ke masjid lain atau ke yayasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barang wakaf kita wakafkan ke masjid lain. Para ulama memandang ketika wakaf dijadikan wakaf lagi ini masih boleh. Yang tidak boleh itu benda wakaf lalu dijual dan tidak dikembalikan kepada wakaf itu. Contoh,
air condition ini yang hasil wakaf untuk Masjid At-Taqwa nanti udah rusak atau udah mau digantikan yang baru, kemudian itu dijual kemudian hartanya dikasih ke fakir miskin, itu tidak boleh sekalipun ke fakir miskin, karena itu harta wakaf. Tapi dengan musyawarah para DKM, ini kita kelebihan air condition ini, warga mewakafkan ini, ya udahlah kita berikan ke, kan fungsinya sama juga, masjid itu pakai sholat juga masih boleh. Makanya mohon maaf, orang-orang Betawi kita kenapa masjidnya yang masih pemikirannya masih kuno, masjidnya nggak boleh dirubah, sekali jadul banget itu Pak, mohon maaf udah reot banget gitu. Jangan dong nanti wakaf saya, keluarga saya hilang. Bukan begitu cara main berpikirnya itu. Caranya gimana? Silakan dicari dana, kita mau jadikan masjid kita ini cakep, bersih, clean, profesional, manajemennya bagus. Ya seperti ini kan enak, clean, bagus, bersih, peaceful, enak orang yang ibadah. Makanya jangan malas-malas jadi DKM Pak. Tujuannya untuk mensejahterakan jamaah yang mau sholat. Kalau bisa masjid ini bukan cuma untuk kajian begini saja, tapi lebih kepada eksternal masalah sosial. Mungkin di sini nggak ada fakir miskin lah kalau di komplek ini. Ya, saya salut kepada masjid yang dia memfungsikan dana masjid pun untuk anak yatim, uang sekolahnya apa diperhatikan. Jamaah sandalnya hilang, apanya hilang, langsung diganti. Jadi dari jamaah ke jamaah. Nah, jadi masjid yang reot tadi gimana caranya? Enggak apa-apa, dirubuhkan, kemudian puing-puing daripada wakaf terdahulu tetap dipendam di situ. Jadi masih dengan bangunan yang sama, bangunan baru, bangunan lamanya ada di situ, tetap pahalanya pahala wakaf. Yang tidak boleh, air condition sudah rusak, ini wakaf sumpamanya, bukan dari donasi yang tromol yang sunnah. Pak, saya mau wakafkan Pak, sekalipun temporary, kan tidak abadi ini, paling 5 tahun nanti rusak gitu kan. Nah, jadi ini kan barang wakaf ya, bukan dari duit tromol itu yang sosial, yang hukumnya sunnah. Ini dari wakaf orang, saya wakafkan nih Pak harta saya, seluruh air condition di masjid ini. Itu harus dipahami kalau emang itu wakaf. Ya, bagaimana caranya Ustadz biar dia tetap menjadi harta wakaf masjid? Kalau emang mau dijual kan susah juga, mau ditaruh di gudang ntar jadi sampah aja. Dijual, nanti uangnya dimasukkan ke dalam, digabungkan dengan pembelian air condition yang baru. Kita contohkan, ini air condition gitu ya, dijual, ya udahlah berapa aja, dapat 500.000. Nah, digabungkan dengan uang untuk membeli yang baru. Jadi hartanya tetap ada di situ, tetap dipakai untuk wakafnya tadi, tidak hilang. Makanya dari penjualan itu nggak boleh kasih anak yatim, karena harta wakaf tidak boleh habis. Makanya keliru kalau ucapannya, Pak, habis taklim ini saya traktir semuanya makan nasi kebuli, saya mau wakafkan nasi kebuli. Nasi kebuli mah jangan wakaf, bilangnya itu habis, langsung dimakan habis. Tapi bilangnya apa? Ya udahlah hadiah, sodako, jamuan untuk jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Pak. Mohon maaf segala kekurangannya, ini dapat saya sampaikan. Sudah isyraq jauh, kita mau sholat isyraq. Hadanallahu majma'in, kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.